Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Herlina, NIM 2011-2010-05. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi teknologi stem cell apa yang dilakukan untuk terapi atau penyembuhan leukemia. Baiklah, di sini untuk strategi teknologi stem cell yang dilakukan yaitu menggunakan transplantasi sel puncak hematopoietik, di mana transplantasi sel puncak hematopoietik ini sendiri merupakan metode yang umum digunakan untuk mengobati leukemia. Prosedur ini melibatkan pergantian sumsum tulang yang rusak atau terinfeksi dengan sel puncak darah sehat. Sel puncak darah dapat diperoleh dari sumsum tulang, darah tepi, atau tali pusar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proses transplantasi sel puncak hematopoietik dari laboratorium hingga ke pasien. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pasien. Pasien menjalani evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa ia cocok untuk transplantasi sel puncak hematopoietik. Kemudian dilakukan mobilisasi dan pengumpulan sel puncak. Jika transplantasi melibatkan sel puncak darah perifer atau darah tepi, pasien menerima stimulasi dengan faktor pertumbuhan atau obat-obatan lain untuk meningkatkan jumlah sel puncak dalam darah perifer. Setelah mencapai jumlah yang memadai, sel puncak darah diambil melalui prosedur apresis, kemudian darah diambil dari pasien melalui kateter atau jarum. Kemudian melalui mesin apresis yang memisahkan sel puncak darah dari komponen darah lainnya. Kemudian dilakukan pemrosesan dan penyimpanan sel puncak. Sel puncak darah yang dikumpulkan kemudian diolah di laboratorium untuk membersihkan dan mempersiapkannya untuk ditransplantasi. Kemudian selanjutnya dilakukan pemilihan donor. Jika transplantasi melibatkan sel puncak dari donor atau allogeneic HSCT, proses ini melibatkan pemilihan donor yang sesuai berdasarkan kecocokan HLA atau Human Leukocyte Antigen. Donor bisa menjadi saudara kandung, anggota keluarga yang sepadan, atau donor yang cocok dari bank sel puncak. Kemudian yang selanjutnya dilakukan pengobatan pratransplantasi. Sebelum transplantasi pasien mungkin menjalani pengobatan intensif seperti kemoterapi atau radioterapi untuk membersihkan sumsum tulang dari sel-sel yang abnormal dan menciptakan ruang untuk sel puncak baru. Kemudian yang selanjutnya dilakukan transplantasi sel puncak. Sel puncak darah yang telah diolah atau dicairkan dari penyimpanan dibalikkan ke dalam tubuh pasien melalui infus. Kemudian yang selanjutnya dilakukan pemantauan dan perawatan pasca transplantasi. Pasien dipantau dengan ketat setelah transplantasi untuk memastikan bahwa sel puncak darah baru mulai bekerja dan memulai produksi sel darah yang sehat. Kemudian, yang terakhir yaitu pemulihan pasien. Pasien memasuki periode pemulihan di mana sistem kekebalan tubuh dan produksi sel-sel darah normal secara bertahap pulih, yang dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Baik, yang selanjutnya yaitu pembentukan stem cell. Pembentukan stem cell, terutama stem cell embrionik dan stem cell induksi pluripoten atau IPSC, yang melibatkan proses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu stem cell embrionik atau ESC. Pembentukan di embrio, stem cell embrionik dihasilkan selama perkembangan embrio. Kemudian, diisolasi dari embrio, dalam proses IPF, sel-sel embrionik dapat diisolasi setelah pembuahan di laboratorium. Embrio berumur beberapa hari, kemudian dipilih untuk diisolasi sel puncak embrionik. Kemudian pembudidayaan dan ekspansi. Sel puncak embrionik yang diisolasi ditempatkan dalam media khusus yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian, siasi terarah. Sel puncak embrionik dapat diarah untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel spesifik dari laboratorium, bergantung pada sinyal-sinyal kimia dan lingkungan yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan stem cell dari induk pluripoten stem cell atau IPSC. Yang pertama yaitu ada pemrograman sel dewasa.
IPSC dihasilkan melalui proses pemrograman sel dewasa. Sel dewasa seperti sel kulit atau sel darah yang diambil dari individu. Kemudian yang kedua yaitu ada ekspresi faktor transkripsi. Faktor-faktor transkripsi atau faktor pertumbuhan spesifik dimasukkan ke dalam sel dewasa yang menggunakan teknik rekayasa genetik. Kemudian yang ketiga, reprogramasi ke kondisi pluripoten. Faktor-faktor transkripsi ini memprogram sel dewasa untuk kembali ke keadaan pluripoten, yang mirip dengan sel puncak embrionik. Kemudian yang keempat yaitu ada seleksi kultur IPSC dan diferensiasi terarah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu protein. Protein yang berperan dalam regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel, terutama dalam konteks sel puncak dan pengobatan leukemia yang melibatkan berbagai molekul seperti growth factor, interleukin, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama yaitu growth factor. Ada Granulocyte Colony Stimulating Factor atau GCSP yang merangsang produksi dan pelepasan sel puncak hematopoietik dari sumsum tulang ke dalam sirkulasi darah. Kemudian yang kedua yaitu ada Granulocyte Macrophage atau Colony Stimulating Factor atau GMCSF yang berperan dalam pengaturan produksi sel-sel darah termasuk granulosit dan makrofag. Kemudian yang terakhir yaitu ada eritropoietin atau APO yang merangsang produksi sel-sel darah merah atau eritrosit dalam sumsum tulang. Baiklah, yang selanjutnya itu interleuksin. Yang pertama itu ada interleuksin 3 atau IL-3 yang merangsang pembentukan sel-sel darah, termasuk sel puncak hematopoietik dan sel-sel darah putih. Kemudian yang kedua yaitu ada interleukin 6 atau IL-6 yang berperan dalam diferensiasi dan fungsi sel-sel darah serta dalam respon imun. Kemudian yang terakhir yaitu ada interleukin 7 atau IL-7 yang penting untuk pertumbuhan dan diferensiasi limfosit T. Baiklah, berikut referensi yang saya gunakan. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.